Hai Sobat Tentara, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita awali Tera News dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Realisasi pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Madiun mencapai 1.881 unit. PJ Bupati Madiun mengakui di tahun 2024 ini pihaknya mentargetkan pembangunan dan renovasi hanya sebanyak 1.000 RTLH. Pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto bersama jajaran Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta sejumlah OPD memonitoring realisasi pembangunan rumah tidak layak huni. Secara acak beberapa rumah didatangi dan dicek kondisi terkininya. Ada sebagian rumah yang sudah rampung 100%, ada juga sebagian rumah yang didatangi pejabat Bupati Madiun bersama rombongan masih dalam proses tahap pengerjaan finishing. Di tahun 2024 ini Pemkab Madiun mentargetkan sebanyak 1.000 RTLH yang dibangun atau direnovasi. Namun demikian, di Disperkim hingga bulan Oktober ini sudah terrealisasikan pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.881 unit rumah. Pencapaian realisasi yang melebihi target itu juga berkat adanya program pembangunan RTLH dari pemerintahan pusat, provinsi, dan CSR yang menyasar rumah warga di Kabupaten Madiun. Intinya kita melakukan monitoring itu untuk memastikan program RTLH di Kabupaten Madiun itu berjalan dengan baik. Artinya sesuai dengan target sasaran dan tingkat keberhasilannya ini sesuai dengan yang kita harapkan. Di tahun 2024 ini saya menargetkan 1.000. Namun demikian Pak Kadis Perkim bisa merealisasikan 1.881. Jadi saya berterima kasih, alhamdulillah bahwa di tahun 2024 ini kita ada tambahan sumbangan dari pemerintah pusat yang mana di tahun ini ada tambahan yang signifikan dalam rangka perbaikan rumah. Kemudian di tahun ini juga yang semula kita targetkan 1.000 dan sekarang realisasinya 1.821. Ini berangkat dari data kami pada tahun 2022 jumlah RTL kita adalah 15.789. Di tahun 2024 ini kita sudah turun menjadi 8.469. Jadi 8.469. Saya berharap nanti ke depannya ada sebuah lompatan lagi yang kita lakukan karena ini adalah sebuah persoalan utama khususnya untuk keluarga tidak mampu yang kita harus berkomitmen untuk segera menyelesaikan sisa kekurangan yang sekitar 8.469. Data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan sejak tahun 2022 jumlah RTLH di Kabupaten Madiun mencapai 15.789 unit rumah. Sedangkan hingga tahun ini jumlah tersebut semakin menurun di angka 8.469 unit rumah. Berita Koprasto melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya, seorang pria di Sidoarjo menusuk selingkuhan sang istri hingga tewas. Pelaku berhasil ditangkap di rumah keluarganya. Pelaku mengaku cemburu karena korban menjalin hubungan dengan istrinya. AP, 29 tahun, warga Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ditangkap polisi. AP ditangkap polisi karena menusuk menggunakan sangkur ke kekasih istrinya, MW, 26 tahun, warga desa Kawangsan, Kecamatan Sedati, hingga tewas. Kepada polisi, AP mengaku cemburu karena korban menjalin hubungan dengan sang istri. Peristiwa penikaman tersebut terjadi pada akhir Agustus 2024 lalu di depan sebuah warung di Jalan Cendrawasih, Desa Betro, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Peristiwa penusukan bermula saat pelaku menunggu sang istri pulang. Pelaku emosi melihat sang istri dibonceng korban. Pelaku yang emosi kemudian mengambil sangkur dan mengejar korban. Usai berhasil mengejar korban, pelaku langsung menusukkan sangkur beberapa kali ke punggung dan perut korban. Korban yang terluka parah sempat ditolong warga dan membawanya ke rumah sakit. Namun setelah dirawat beberapa jam, korban yang merupakan anak tunggal ini akhirnya meninggal dunia di RSUD Sidoarjo.
Saat ini pelaku ditahan di Rutan Polresta Sidoarjo. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Pada saat ditemukan di tempat kejadian perkara sudah meninggal dunia. Kemudian tersangka atau pelakunya adalah saudara AP, inisial AP dengan alamat Kelurahan Sari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kabupaten Probolinggo. Modus operandinya, pelaku melakukan penusukan terhadap korban menggunakan pisau sangkur yang mengenai punggung korban serta perut bagian bawah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Barang bukti yang berhasil kita lakukan penyitaan ada satu bilah pisau sangkur warna putih dengan sarung pisau warna hitam. Untuk kronologi kejadiannya, ya bahwa pelaku ini cemburu, ya karena diketahui pelaku jika istrinya diduga telah berselingkuh dengan korban serta melihat langsung ya pada saat korban ini diantarkan istrinya diantarkan oleh korban. Ya, jadi tersangka pada saat berada di rumah mendengar suara sepeda motor ya, yang hendak berhenti, kemudian tersangka keluar rumah dan melihat istrinya pulang dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, yaitu korban atas inisial MWO. Alan Sauri melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang nikel Indonesia yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan pekerja anak oleh Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Kembali Anda bersama kami di Tera News. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau pekerja anak. Lantas bagaimana nasib kesepakatan dagang nikel yang tengah diperjuangkan Indonesia? Berikut liputan VOA selengkapnya. Nikel Indonesia resmi masuk daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau pekerja anak TVPRA yang dirilis 5 September 2024.
Departemen Tenaga Kerja AS mengutip sejumlah laporan bahwa industri pengolahan nikel Indonesia melibatkan WN Tiongkok sebagai pekerja paksa. Mereka direkrut lewat penipuan, digaji lebih rendah dari kontrak, kerja lebih panjang, serta menerima kekerasan fisik dan verbal. Pengamat menilai daftar ini menjadi pukulan besar di saat Indonesia ingin menjual nikelnya ke pasar Amerika. I mean, it's a bit of a scarlet letter, to use a literary reference there, that now that this designation is in place, any discussion of a critical mineral-specific free trade agreement with Indonesia is going to begin against a backdrop where the U.S. government, the Department of Labor specifically, is on record as having alleged that the Indonesian nickel sector is pervaded by forced and/or child labor. Indonesia tengah berupaya menjalin kerjasama perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement dengan Amerika. Indonesia ingin nikel dari tanah air masuk pasar mobil listrik Amerika yang tengah mendapat insentif pajak dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Namun laporan demi laporan menguak, industri nikel Indonesia dibayangi pengaruh Tiongkok, masalah tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Hal ini bahkan membuat perjanjian perdagangan mendapat perlawanan di Kongres. Riset University of Oxford menunjukkan bahwa komoditas yang masuk ke dalam daftar TVPRA mengalami penurunan impor ke Amerika Serikat mencapai 17%. Penurunan ini terjadi signifikan dalam produk-produk manufaktur, namun tidak signifikan dalam produk pertanian maupun tambang. Masuknya nikel Indonesia dalam daftar ini dianggap pengamat sebagai tekanan untuk Indonesia. Selama ini kan kita sudah melihat berbagai laporan, mungkin lebih banyak di media, dan mungkin lebih banyak datang dari berbagai civil society, tetapi responnya pun mungkin masih terbatas. Jadi harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah setidaknya masuk ke dalam berbicara antara government to government, sehingga ada sebuah titik eskalasi yang lebih tinggi. Meski begitu, kedua analis sepakat bahwa perjanjian dagang bebas terbatas AS Indonesia belum sirna. Just speaking realistically, Indonesia is mining about half of the world's nickel right now. The International Energy Agency forecasts that share will increase to north of 62% by 2030. And so the idea that we will have a robust conversation in markets around nickel that does not include Indonesia moving forward seems to me to be far-fetched. Daftar ini menurut pengamat jadi kesempatan Indonesia membuktikan pembenahan dalam industri nikel, utamanya terkait perlindungan tenaga kerja. Jadi ketika dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka willing untuk berbicara long-term relations, apa hal yang harus diperbaiki dengan jangka waktu seperti apa, dan dari pihak Indonesia harus bisa menunjukkan dengan bukti konkret, ini yang kami sudah lakukan selama 1 tahun terakhir. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Pandemi menambah rasa terasing bagi banyak warga lansia karena tak bisa dikunjungi oleh keluarga. Tapi pada saat bersamaan, sebagian akhirnya dipaksa mengatasi kegagapan teknologi untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dan sebagian juga menggunakan teknologi robot asisten yang menambah kualitas hidup di hari tua. Nah, bagaimana robot asisten bagi para lansia tersebut? Berikut liputan selengkapnya. LQ, can we have coffee? I like that idea. LQ, sebuah robot asisten menemani David menikmati kopi pagi. Where in the virtual world do we want to go? Paris. Magnifique. Sit back and enjoy the sights and sounds. Dari rumahnya dekat Richmond, negara bagian Virginia, David bisa ngopi secara virtual ke berbagai kota lain di dunia. Dengan kecerdasan buatan, sensor internal, dan kendali lisan, LQ adalah salah satu robot yang dirancang untuk menampingi para lansia. There simply haven't been robots that have been sophisticated enough to be ready to be used by real people. And we're finally seeing robots that are able to be deployed in the real world with real people. LQ. Bukan hanya menemani kopi pagi, LQ juga memantau kesehatan David. Can you tell me what blood glucose reading you got today? 176. Got it. I'll jot it down. Robot ini juga membantu David mengasah otak dengan kuis. In Charlotte's Web, what type of animal is Charlotte? A spider. Kata-kata inspiratif. Thank you for that. You're very welcome. Dan permainan gambar. Tell me about this picture.
Bagi David, LEQ juga membawa ketenangan karena suaranya mengingatkannya pada kakaknya yang meninggal 9 tahun sebelumnya. LEQ came in and her voice reminds me of my sister. It just makes me feel good that, it's that connection that I had with my sister. Let's have some fun, David. Pandemi akhirnya mempercepat adopsi teknologi robotik, tapi banyak robot yang dikembangkan dan kemudian digunakan selama pandemi lebih bersifat pasif menjalankan perintah, termasuk perintah lisan. Di antaranya robot pengirim makanan dan juga robot untuk membersihkan rumah. Tapi kecerdasan buatan yang dikembangkan sebagai pendamping atau asisten manusia harus melakukan interaksi. Menurut perancangnya, LEQ diprogram untuk empati atau terkesan ikut merasakan perasaan pengguna dalam interaksinya. For an AI to truly help humans, it needs to project empathy. It needs to be on a journey with them. Our customers don't refer to LEQ as a device or as a product. They refer to LEQ as a companion, a roommate, a character or a presence in their lives. Interaksi seperti inilah bisa juga menghindari kesepian yang banyak dirasakan warga lansia. Begitu keluarga telah pindah ke kota lain atau sebagian keluarga dan teman bahkan telah meninggal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera-News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami dan Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.